Oke, di video ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk kita melakukan perbaikan data atau fixing data rekening koran atau bank statement. Di video ini kita akan khusus bahas bank statement untuk bank BNI. Ya, jadi kita akan gunakan bank BNI sebagai contoh ya, sampel di video ini. Nah, seperti yang sudah kebanyakan dari Anda ketahui bahwa data rekening koran atau data bank statement yang kita terima entah itu dari customer service bank atau yang Anda download melalui internet banking, datanya itu tidak bisa langsung kita gunakan karena terdapat masalah seperti format data, ada data yang invalid, ada data yang kosong, dan saya akan tunjukkan di sini ya contoh data rekening koran. Di sini saya sudah punya satu folder ya, namanya rekening koran, dan di dalamnya ada 3 folder. Nanti saya akan jelaskan juga ada 2 folder ya. Nanti saya akan jelaskan ini folder apa, dan ada folder di sini namanya files. Di dalam folder ini berisi rekening koran ya. Di sini saya sudah punya contoh 4 rekening koran Bank BNI. Rekening koran Bank BNI ini adalah rekening koran yang belum diperbaiki ya. Ini contoh rekening korannya. Oke, jadi ini adalah contoh rekening koran yang format Microsoft Excel ya. Tampilannya seperti ini. Dan data rekening koran ini tidak bisa kita langsung gunakan ya datanya. Entah itu untuk kalian mau input data atau mau ekspor ke aplikasi yang kalian punya dan semacamnya. Data ini harus diperbaiki. Nah, ada beberapa masalah dalam data ini. Yang pertama adalah kalau Anda perhatikan di sini ada kolom yang sebenarnya tidak berisi data ya. Ya, ada kolom yang sebenarnya tidak berisi data, yang kolom ini tentu saja kita tidak perlu. Ada juga di sini baris yang sama sekali tidak berisi data yang sebenarnya kita tidak perlu. Oke. Dan ada masalah yang lain lagi, yaitu format tanggal. Kalau Anda perhatikan format tanggalnya ini di dalam Microsoft Excel, formatnya itu dibaca sebagai data teks, bukan data tanggal, yang mana perlu untuk kita perbaiki ya. Jadi ini datanya data dalam bentuk teks, bukan dalam bentuk tanggal. Kalau kalian mau gunakan data ini untuk kalian upload atau kalian input data ke aplikasi, katakanlah kalian punya aplikasi akuntansi, itu akan menjadi masalah karena data ini pasti akan invalid ya, tidak akan dapat diterima oleh aplikasi. Jadi harus kita perbaiki untuk mengubah data ini jadi data format tanggal. Di sini juga ada data untuk amount dan balance ya, yang mana data ini seharusnya data bertipe angka. Tetapi kalau Anda perhatikan, data ini bukan bertipe angka, tetapi datanya bertipe teks. Nah, karena ini data bertipe teks, kalau kita gunakan formula Excel seperti sum misalnya, ya kita coba total yang ini, hasilnya adalah 0 ya, karena datanya dalam bentuk teks. Jadi Excel melihat data ini bukan dalam bentuk angka, tetapi melihatnya dalam bentuk teks. Jadi kita tidak dapat menggunakan operasi matematika di sini ya, seperti sum, average, max. Itu pasti akan hasilnya akan 0 ya, karena ini datanya dianggap bukan data angka tapi data teks, dan ini sangat penting untuk kita perbaiki ya. Oke, jadi ini adalah contoh rekening koran Bank BNI ya. Seperti ini ya tampilannya. Dan seperti ini contoh datanya yang harus kita perbaiki. Nah, saya mau memperbaiki datanya menjadi seperti ini ya. Jadi datanya itu format CSV dan datanya seperti ini. Jadi di sini kita sudah punya indeks ya atau nomor urutannya. Di sini ada tanggal yang datanya itu sudah formatnya sudah benar atau sudah format tanggal ya. Kemudian ada data jumlah di sini. Dan kalau Anda perhatikan data amount atau data jumlah ya, datanya ini dalam bentuk angka, jadi sudah bisa kita total atau kita kalkulasi ya seperti ini. Oke. Termasuk untuk kolom balance-nya juga ya. Jadi ini bisa kita kalkulasi karena datanya sudah kita perbaiki ya. Dan kalau Anda perhatikan, saya sudah buang kolom-kolom yang tidak berisi data, juga baris-baris yang tidak berisi data. Nah, data yang sudah diperbaiki seperti ini adalah data yang sudah siap untuk kita gunakan, entah kita mau ambil datanya untuk diinput ke aplikasi yang kita punya, atau kita mau ekspor ke aplikasi yang kita punya. Ini sudah bisa digunakannya. Nah,
kita akan memperbaiki datanya menjadi seperti ini ya, dari data yang tadi ya, yang datanya itu masih kacau balau, kita akan ubah jadi seperti ini, tapi kita tidak akan lakukan secara manual. Di video ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana cara untuk memperbaiki datanya ini secara otomatis dengan menggunakan programming. Dalam hal ini kita akan gunakan Python programming, oke? Nah, di sini saya sudah punya satu folder untuk project-nya, untuk project ini ya. Saya bikin satu folder namanya rekening koran. Di dalam folder ini saya punya dua folder, yaitu env dan folder files ya. Di sini juga ada satu text file ya, namanya requirement.rec. Nah, di dalam folder files ini sudah berisi file contoh file rekening koran Bank BNI ya. Jadi di sini ada yang bulan Januari, Februari, Maret, April ya. Saya punya 4 contoh rekening koran atau bank statement Bank BNI. Dan di sini sudah ada yang contoh hasilnya yang tadi ya, yang saya tunjukkan tadi, yang exported.csv. Oke, ini saya hapus saja ya, yang exported.csv. Kita tidak perlu. Nah, jadi saya sudah punya file Excel atau rekening koran ya di sini Bank BNI, ada 4 file. Dan yang akan kita lakukan adalah kita akan menulis kode Python untuk secara otomatis memperbaiki data rekening koran Bank BNI ini. Nah, di sini saya sudah punya env, folder env. Folder env ini adalah virtual environment ya untuk Python. Nah, di video ini kalian bisa mengikuti video ini dengan menggunakan virtual environment kalau kalian mau, atau kalian bisa abaikan virtual environment-nya ya. Jadi kalian bisa pakai virtual environment atau tidak usah pakai virtual environment. Yang pasti kalian harus punya Python ya terinstall di sistem operasi kalian ya. Entah kalian pakai Windows atau kalian pakai sistem operasi yang lain. Di sini saya pakai Linux. Kalian bisa pakai virtual environment atau tidak. Di sini saya pakai virtual environment ya. Jadi tidak jadi masalah menggunakan virtual environment atau tidak ya. Saya akan buka terminal. Dan di terminal saya ini saya akan aktifkan virtual environment saya karena saya pakai virtual environment. Kalau kalian tidak pakai virtual environment, kalian tidak perlu mengaktifkan virtual environment-nya ya. Tapi karena saya pakai, saya akan aktifkan. Jadi saya akan ke foldernya. Saya langsung saja ya. Jadi source env/bin/activate untuk mengaktifkan virtual environment. Kalau kalian tidak pakai virtual environment, kalian skip saja ya yang perintah ini. Nah, ini sudah ada tanda dalam kurung env, artinya saya sudah aktif di virtual environment. Nah, saya bisa lihat daftar pip ya, saya pip list, dan seharusnya di sini muncul semua daftar package ya yang sudah terinstall. Jadi di sini saya sudah punya package-nya yang terinstall. Nah, untuk kalian mengikuti video ini, kalian harus menginstal package. Dan package yang kalian butuhkan itu adalah ini ya. Saya sudah punya di requirement text ini. Jadi pertama kalian butuh OpenPyXL. Dan kedua kita butuh NumPy. Dan yang ketiga kita butuh Panda ya. Jadi ini 3 package yang kita perlu untuk kita mengikuti video ini. Untuk kita melakukan perbaikan data bank statement atau rekening koran Bank BNI ya. Oke, jadi saya akan buka kembali terminal saya ya, ini. Dan saya akan install package-nya. Untuk install package di Linux, Linux maupun Windows, kalian bisa gunakan pip ya. Entah kalian pakai Linux atau kalian pakai Windows atau kalian pakai Mac OS ya, atau sistem operasi yang lain, kalian jalankan saja perintahnya melalui command prompt ya. Jadi pip install dan kalian ketikkan ini ya, OpenPyXL ya. Jadi pip install OpenPyXL, enter, dan kalian harus terkoneksi dengan internet ya untuk install package-nya. Dan ini sudah terinstall ya, saya sudah install package-nya. Yang kedua adalah pip install NumPy. Oke, dan yang ketiga adalah pip install Panda ya, Pandas pakai S ya. Oke, setelah kita selesai untuk menginstal ketiga package tersebut,
Kita bisa cek lagi ya, apakah package-nya sudah terinstall atau tidak dengan cara ketik perintah pip list ya. Nah, di sini sudah ada NumPy, OpenPyXL, dan ada Panda ya. Oke. Nah, setelah package-nya sudah terinstall, langkah selanjutnya adalah kita akan menulis kode Python. Nah, saya akan menggunakan, kalian bisa pakai, terserah ya, mau pakai kode editor apapun. Saya akan bikin sebuah file di sini. Saya akan bikin sebuah file baru, ya. Touch. Kita kasih nama scripts.py. Nah, di sini sudah ada ya filenya script.py. Dan saya akan buka dengan text editor saya. Ini. Kalian bisa pakai text editor apapun yang kalian mau ya. Kalian bisa pakai Visual Studio Code, kalian bisa pakai Notepad++, kalian bisa pakai PyCharm, kalian bisa pakai apapun ya. Bahkan kalian bisa pakai Notepad ya. Di sini saya pakai ya Notepad ya, Notepad Linux ya di sini. Oke, kita akan langsung tulis coding di sini. Yang pertama kita perlu untuk import package-nya. Oke, jadi kita import. Package yang pertama yang perlu kita import adalah Panda pastinya ya, Panda spd ya. Jadi kita kasih aliasnya pd, import pandas spds. Kita import lagi OS, kita import datetime, kita kasih alias untuk datetime-nya dt. Oke. Dan di sini saya mau bikin sebuah fungsinya def checker x if x, kita cek ya, jika x sama dengan d. Nanti saya akan jelaskan fungsi ini apa, tapi kita tuliskan dulu fungsinya. Return credit if x c return debit. Oke. Kita lanjut. Di sini saya akan buat variabel, saya akan kasih nama Excel file. Dan untuk nilai dari Excel file ini adalah lokasi dari file yang kita punya, yaitu lokasi yang ini ya. Oke, jadi lokasi dari folder file ini. Oke. Jadi Excel file sama dengan kita akan akses dari OS, ya package OS, path, join, OS path, dir name, OS path, absolute path, file, dan kita mau join dengan files /1.jan.xls. Oke, yaitu file yang ada di dalam folder files ya, ini ya, files. Di dalamnya ada file yang namanya 1.jan.xls ya, yaitu file yang ini 1.jan.xls. Oke, jadi itu file yang kita mau jadikan target Excel filenya ya. Nah, kalau kode ini kita jalankan, jadi di sini saya akan tambahkan print Excel file. Oke, ini saya akan simpan. Oke, saya sudah simpan ya, ini script.py. Kalian bisa lihat, ini codingnya. Saya akan buka terminal di sini. Ini kayaknya terminalnya sudah terbuka ya. Oke, jadi ini ya terminal saya. Kita coba tampilkan daftar filenya. Oke, saya akan jalankan script.py di sini. Jadi Python scripts.py, kita eksekusi. Nah, hasilnya adalah home. Ini adalah lokasi foldernya ya. Jadi VirtualBox share rekening koran, yaitu folder ini ya.
Di dalamnya ada folder files dan di dalamnya ada file 1 jan.xls, yaitu file Excel yang ingin kita akses. Oke. Jadi itu adalah hasil dari kode ini ya. Jadi kode ini sebenarnya fungsinya simple ya, untuk menampilkan atau untuk mendapatkan lokasi file Excel yang kita mau. Oke. Ini kita hapus. Dan selanjutnya saya butuh satu variabel lagi. Saya akan kasih nama X file. Nah, ini adalah lokasi untuk ekspor file kita ya, yang dalam format CSV ya. Kita mau ekspornya ke OS path. Ini kita join lagi. OS path dir name OS path absolute path dari file ya. Dan kita mau ekspornya ke files/exported.csv. Oke. Nah, ini kalau kita print X file, hasilnya adalah ini, kita simpan dulu, jangan lupa. Dan kita coba eksekusi melalui terminal ya. Jadi Python script, hasilnya adalah ini ya. Jadi ini adalah file kita itu akan diekspor dengan nama file exported.csv. Lokasinya di dalam folder file ya, di dalam folder ini. Oke. Jadi ini adalah target filenya, target Excel file atau yang rekening korannya ya, atau bank statementnya. Ini adalah hasil outputnya ya, file yang sudah diperbaiki dalam format CSV ya. Oke. Selanjutnya saya akan butuh variabel di sini ya. Saya butuh variabel, saya kasih nama df untuk menampung data frame-nya. Dan kita tentu saja akses ya lewat Panda. Kita read Excel. Dan file Excel yang kita mau read, yang kita mau baca itu yang mana? Yaitu yang ini ya, Excel file. Oke, jadi kita langsung saja di sini Excel file. Dan saya mau skip rows sama dengan 9, index column sama dengan 1. Nah, saya akan jelaskan kepada Anda. Read Excel ini adalah fungsi dari Panda ya. Kalau Anda perhatikan, PD di sini adalah alias untuk Panda. Jadi kita menggunakan Panda dan kita membaca file Excel dan kita masukkan ke variabel df ya untuk menampung. Nanti tipe data yang dibaca ini dari fungsi read Excel adalah data frame ya. Oke, jadi selanjutnya setelah dimasukkan ke dalam data frame, kita bisa mengotak-atik atau memperbaiki datanya. Nah, di sini saya masukkan argumennya. Yang pertama adalah tentu saja lokasi file Excel yang kita mau ya, yang kita ingin untuk ambil, yaitu yang ini ya, Excel file. Dan di sini saya pakai skip row 9 ya. Artinya adalah kita mau ambil datanya itu dari baris yang kita mau buang 9 baris yang pertama ya. Jadi kita mau ambil dari baris yang ke-10, kemudian indeksnya kita mau ambil dari kolom yang kedua ya. Jadi ini kalau kolom 1 itu 0 ya. Jadi dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2 seperti itu ya. Jadi kalau ini indeks kolom 1 itu berarti kita mau ambil dari kolom yang kedua. Skip row 9 itu berarti kita mau dari, kalau 0 itu dari row yang pertama ya. Jadi ini kita mau dari row yang ke-10 ya. Kita mau skip 10 row. Nah, saya mau tunjukkan ke Anda file Excel-nya ya. Nah, ini adalah file Excel bank statement bank statement ya, atau rekening koran. Kalau Anda perhatikan di sini, kalau kita hitung dari baris Excel-nya, ini adalah baris pertama, baris 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini masih ada baris yang tersembunyi ya. Nah, ini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi kita mau ambil dari yang baris yang ke-9 ya, yang ini. Oke, jadi kita mau buang yang ini, kita tidak mau ambil ya, dari baris 1 sampai baris 9. Kemudian untuk indeks kolomnya kita mau ambil ini dari 0, 1. Kita mau ambil dari 1. Artinya kita mau buang kolom yang pertama. Oke, jadi itu ya maksudnya.
Baik. Nah, jadi itu maksud dari skip row dan index kolom ya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, kalau kita print, di sini saya mau print data frame-nya ya, df. Kita simpan dan kita coba jalankan dari, biar kita tahu ya hasilnya. Kita coba jalankan dari terminal ya, atau dari command prompt. Ini Python script, kita coba jalankan. Nah, hasilnya adalah ini ya. Jadi Anda bisa lihat, ini adalah data rekening koran yang sudah masuk ke dalam data frame ya, sudah masuk ke dalam variabel df ini. Oke, bisa Anda lihat di sini ya hasilnya ini ya. Oke, jadi ada 37 row, 37 baris atau 37 data dan ada 15 kolom ya. Oke, ini kita clear saja. Baik, kita lanjut untuk tulis coding selanjutnya ya. Oke, di sini saya mau buat sebuah variabel, saya kasih nama kolom to drop ya, karena saya mau buang kolom yang tidak perlu ya. Kalau Anda perhatikan, ada kolom-kolom yang tidak perlu ya, ada kolom-kolom yang tidak berisi data. Oke, kita coba tampilkan lagi ya di sini. Python script. Nah, kalau Anda perhatikan, di sini ada kolom-kolom yang tidak berisi data ya, yang kolomnya itu mau saya buang. Nah, caranya saya akan bikin variabel namanya kolom to drop untuk menampung kolom-kolom yang ingin saya buang. Nah, ini saya bikin kolom to drop sama dengan buka kurung tutup kurung. Jadi saya bikin list ya di sini. Dan kita akan looping. Jadi for kolom di data frame ya, kolom. Oke, jadi kita mau looping untuk setiap kolom yang ada di dalam data frame. Oke, jangan lupa kolomnya itu tambah S ya. Nah, kita akan cek jika kolom teks yang pertama sampai teks yang ke-8, jika teks yang pertama sampai teks yang ke-8 itu sama dengan unnamed, itu artinya, jadi gini, data frame secara default, kalau kolomnya itu tidak ada nilai, dia akan secara default memberikan nama unnamed ya. Jadi unnamed 1, unnamed 2, unnamed 3 dan seterusnya seperti itu. Jadi kita cek kalau dia kolomnya itu namanya unnamed, yang artinya datanya tidak ada ya, tidak berisi data, maka kita mau tampung ke dalam list ini, kolom to drop, dan nantinya akan kita buang ya kolomnya. Jadi seperti itu. Kolom to drop append ya, jadi kita masukkan atau kita append ke list kolom to drop. Oke. Nah, kalau kita coba tampilkan, jadi ini saya akan print kolom to drop. Seharusnya variabel kolom to drop ini akan menampilkan list atau daftar kolom-kolom yang tidak berisi nilai ya. Ini kita coba eksekusi, kita simpan dulu, kita tes di sini Python script. Nah, ini ya. Jadi ini adalah daftar kolom yang tidak berisi nilai ya. Jadi ada unnamed 0, unnamed 4, unnamed 5. Jadi kolom pertama tidak ada nilai, kolom ke-4 tidak ada nilai, kolom ke-5 dan seterusnya tidak ada nilai ya. Dan ini semua akan kita buang kolomnya ya. Karena tidak ada nilainya atau tidak berisi data. Baik. Kita lanjut. Ini ya. Nah, jadi kita langsung buang saja kolomnya. Jadi PD data frame, untuk buang kolomnya kita bisa akses fungsi drop dari data frame itu sendiri. Jadi PD data frame drop, kita mau dropnya dari data frame yang mana? Dari data frame yang df. Kolomnya itu yang mana? Kolomnya itu yaitu yang kolom to drop ya. Aksisnya 1, yaitu kita mau drop kolom, dan in place sama dengan true, yaitu kita mau mengganti nilainya ke dalam data frame yang ini. Kalian bisa menuliskan seperti ini juga ya, df sama dengan data frame seperti ini ya. Tapi di sini karena saya sudah secara eksplisit memberikan nilai true untuk argumen in place, jadi kita tidak perlu memperbaharui nilai variabel dari df ya. Jadi ini kita hapus saja seperti ini. Oke.
Nah, kita coba lihat hasilnya ya. Jadi print df, ini kita simpan, kita coba eksekusi, dan kita lihat hasilnya di sini. Ini kita clear dulu. Python scripts.py. Nah, ini hasilnya ya. Dan kolom-kolom yang tidak berisi data itu sudah dibuang. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada baris-baris yang nilainya NaN ya. NaN itu artinya tidak ada nilainya. Ini kita akan buang juga barisnya ya. Oke. Kita lanjut untuk tulis codingnya ya, untuk tulis kodenya. Nah, di sini saya mau buat df sama dengan df log, dan kita mau buang baris yang kosong ya. Caranya adalah kita bisa akses dari pd. Jadi Panda itu ada fungsi yang namanya is_na untuk mencek apakah sebuah baris berisi nilai atau tidak ya. Jadi is_na ini untuk cek apakah tersedia nilainya atau tidak ya, berisi nilai atau tidak, kosong atau tidak ya. Jadi is_na, dan kita mau cek dari df. Di sini saya gunakan ilog semua baris kolom pertama ya. Jadi kita cukup cek kolom pertama. Jadi ini artinya semua baris, ini artinya kolom pertama. Jadi kita mau cek hanya yang kolom pertama saja, tidak perlu kita cek semua ya. Dan kita cek kalau nilainya false, yang artinya ya, kita cek jika nilainya false ya, yang artinya berisi data ya. Jadi kalau is_na ini dia akan menghasilkan nilai true kalau tidak berisi data, akan menghasilkan nilai false kalau berisi data. Jadi kita mau filter baris yang berisi data, kita mau ambil hanya baris yang berisi data saja, oke? Dan baris yang tidak berisi data itu kita buang. Nah, kita bisa gunakan log ya di sini. Nah, ya buat Anda yang belum paham fungsi dari log dan ilog, kalian komen saja ya di video ini. Nanti saya bisa bikin video khusus membahas mengenai log dan ilog ya. Karena log dan ilog ini ya dia butuh video tersendiri ya untuk membahas mengenai seperti apa sih log dan ilog pada Panda itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat dulu hasilnya. Jadi print df, ini kita simpan dan kita coba eksekusi ya kodenya. Clear python script.py. Nah, coba Anda perhatikan, jadi baris yang tidak berisi data yang kosong ini sudah dibuang ya semuanya. Oke, jadi ini udah datanya sudah lebih enak ya kelihatannya. Nah, yang masih bermasalah adalah data balance dan data amount. Ini tipenya harus kita perbaiki menjadi tipe angka, juga data tanggalnya harus kita perbaiki menjadi data tipe tanggal ya, yang benar. Oke. Kita lanjut di sini. Nah, jadi selanjutnya df amount. Nah, kita mau perbaiki yang data amount ya. Sama dengan df amount. Dan di sini saya mau map ya. Jadi map ini adalah fungsi yang bisa membuat kita mengakses satu persatu baris data, oke? Dan kita bisa menggunakan karena fungsinya simple, kita bisa gunakan lambda di sini. Jadi lambda x kita replace. Saya mau buang tanda koma. Kita mau buang, kita ganti dengan kosong ya. Dan map lambda x 0, dan kita buang 3 karakter yang paling belakang ya, yaitu yang koma 00 ya.
Oke, sebelum saya akan kita simpan saja ya dan kita lihat hasilnya ya. Jadi print df. Oke, kita lanjut saja ya, nanti kita bisa lihat sekaligus. Jadi kita lanjut df balance dan kita map lagi lambda x, kita replace, kita map lagi lambda x, kita buang 3 karakter yang paling kanan. Oke. Dan yang terakhir adalah yang post date df post date map lambda x. Oke, jadi di sini kita akan mengakses ini untuk tanggalnya ya. Kita akan menggunakan package datetime ya di sini. Jadi dt untuk datetime, year tahun ya. Kita convert jadi integer x. Kita slice datanya dari karakter yang ke-6 sampai karakter yang ke-10 untuk ambil yang tanggal, yang tahun ya. Bulan. Kita convert integer ya. X dari yang ketiga, karakter yang ketiga sampai 5 untuk yang bulannya. Dan yang terakhir day sama dengan integer X dari data yang pertama sampai data yang kedua. Oke, ini kita tutup kurung. Oke, mungkin kita lihat dulu ya hasilnya di sini. Jadi kita print df ya. Oke, ini kita simpan dulu dan kita coba eksekusi. Nah, coba Anda perhatikan data di kolom balance yang tanda koma dan tanda koma 00 ya. Sebelumnya kan ini ada koma 00 ya. Ini sudah hilang ya seperti ini. Termasuk juga yang di kolom amount sudah hilang. Dan Anda perhatikan tanggalnya ini sudah dalam format tanggal ya. Oke, tahun, bulan, dan tanggal. Which is udah bagus banget ya datanya. Tapi kita masih akan lanjut. Saya mau ubah. Jadi gini. Bank dengan perusahaan, accountingnya itu ada perbedaan ya. Kalau di perusahaan kita mencatat uang yang masuk ke rekening bank, kita catatnya di posisi debit. Sebaliknya, uang yang keluar dari rekening bank kita catat di posisi kredit ya. Jadi, uang masuk di debit, uang keluar di kredit. Bank sebaliknya ya. Penambahan saldo kita, bank akan catat di kredit, sedangkan pengurangan saldo kita, bank akan catat di debit. Saya mau ubah C di sini menjadi kredit, dan D di sini menjadi, C di sini menjadi debit, dan D di sini menjadi kredit ya. Saya akan ubah seperti itu. Dan di sini saya sudah punya fungsinya ya, yang kita buat pertama. Nama fungsinya checker akan menerima satu argumen yaitu X. Kita akan cek di sini jika X itu sama dengan D, kita akan ubah jadi kredit. Jika X sama dengan C, maka kita akan ubah jadi debit. Jadi intinya fungsi ini dia akan ubah kalau C ya, dia akan ubah jadi debit. Kalau D dia akan ubah jadi kredit ya, seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut. DF DBCR ya, yaitu yang kolom yang ini ya, DBCR, kolom debit kreditnya, sama dengan DF
db cr, dan kita map. Tapi kali ini kita tidak akan pakai lambda karena fungsinya atau codingnya agak kompleks. Kita sudah punya fungsi terpisah di sini ya. Kita tidak akan pakai lambda, tetapi kita akan menggunakan checker ya, seperti ini. Ya, jadi kita langsung saja checker nama fungsinya di sini. Oke, dan kita perlu juga untuk mengconvert. Kalau Anda perhatikan di sini data untuk kolom balance dan kolom amount ini sudah bagus ya. Tetapi datanya ini masih dalam format teks. Jadi kita perlu untuk convert jadi format angka ya. Dan sangat mudah ya, dengan menggunakan Python. Yang perlu kita lakukan adalah df amount untuk convert jadi angka. Caranya adalah pd to numeric ya. Dan kita langsung masukkan kita mau convert yang mana, yaitu yang df amount. Oke. Dan kita lakukan hal yang sama untuk balance ya. Jadi ini kita ganti saja balance. Yang ini juga balance. Oke, kita cek ya hasilnya. Jadi print df. Kita simpan dan kita coba eksekusi kodenya melalui terminal ya. Ini saya clear dulu. Python scripts.py. Oke. Jadi Anda perhatikan yang debit kredit ini sudah berubah ya. Jadi kredit jadi debit, debit jadi kredit ya. Datanya ini sudah dalam bentuk angka dan sudah fix ya. Nah, langkah terakhir adalah kita tinggal mengekspor data ini dalam bentuk CSV ya, dalam bentuk CSV file ke folder files ya, dengan nama exported.csv. Oke, dan kita sudah punya variabelnya yaitu yang ini, x file ya. Oke, jadi kita tinggal mengekspor datanya. Nah, untuk mengekspor kita akses dari Panda data frame to CSV ya, self data frame ya, kita mau ekspor yang data frame-nya, dan lokasinya yaitu path or buff ya. Lokasinya itu yang mana? Lokasinya itu yang ini ya, x file yang ini. Jadi kita copy saja, paste di sini. Oke, selesai. Dan kita bisa kasih informasi di sini ya. Kita kasih informasi di sini ya. Jadi print data Anda sudah berhasil diperbaiki. Oke. Nah, sebelum ini kita simpan ya, jangan lupa. Dan sebelum saya menjalankan kode ini, Anda perhatikan di dalam folder files, ya ini saya akan buka. Di dalam folder file saya punya 1 jan, 2 web. Jadi di sini ada 4 contoh file rekening bank BNI ya. Tetapi waktu kita eksekusi kode yang kita punya, di kode yang kita punya kita baru mengakses satu file ya, yaitu yang ini ya, 1jan.xls. Di sini belum ada exported.csv ya. Tapi begitu kita eksekusi kode ini, kita jalankan, di dalam folder ini akan muncul satu file namanya exported.csv yang merupakan hasil exported filenya ya. Oke, kita akan coba eksekusi ya di sini. Ya, Anda perhatikan di sini belum ada filenya. Saya akan buka terminal saya. Ini saya clear dulu dan kita eksekusi Python scripts.py. Ya, Anda perhatikan di sini belum ada filenya ya. Tapi kalau saya eksekusi script ini atau program ini, maka hasilnya adalah, nah di sini muncul satu file namanya exported.csv. Dan di sini sudah muncul pesan ya, data Anda sudah berhasil diperbaiki. Nah, coba kita buka exported filenya.
Oke, jadi ini adalah hasil export filenya ya. Nah, di sini sudah ada untuk balance-nya. Oops. Nah, ini saya minimize dulu ya. Oke. Nah, ini sudah ada balance-nya ya. Sudah dalam format angka, ini sudah dalam bentuk tulisannya debit kredit, amount-nya, tanggalnya. Jadi ini sudah data yang sudah diperbaiki dan data yang sudah siap untuk kita gunakan. Saya akan coba buka di Windows ya. Ini saya tutup dulu. Kita coba buka di Windows. Ini saya tutup. Nah, ini foldernya sama ya. Saya tinggal perlu untuk refresh. Nah, ini ya exported filenya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasilnya ya dari eksekusi program tadi, data yang sudah diperbaiki, dan data ini sudah siap untuk kalian gunakan, untuk kalian masukkan ke dalam, kalau kalian punya aplikasi akuntansi atau kalian mau import atau ekspor datanya, sudah siap untuk digunakan. Oke. Nah, bagaimana jika kalau Anda perhatikan, kita punya lebih dari satu contoh file rekening koran ya. Di sini kita punya yang bulan Februari juga, Maret, April ya. Nah, bagaimana kalau kita mau memperbaiki yang bulan Februari? Itu sangat mudah ya. Kita tinggal ubah aja skripnya di sini. Kita ubah ke bulan Februari. Nama filenya adalah 2.feb XLS ya. Jadi ini kita ubah aja. 2.feb.xls dan kita mau ekspor dengan nama exported feb 2 ya. Kita mau ekspor dengan nama exported feb 2. Ini saya simpan. Oke, selanjutnya kita tinggal eksekusi programnya ya. Oke, kita buka terminalnya dan kita tinggal eksekusi programnya di sini. Jadi Python scripts.py. Anda perhatikan di sini belum ada file exported feb 2, tapi kalau saya eksekusi program ini, hasilnya adalah, nah di sini muncul exported feb 2 dan hasilnya itu coba kita lihat ya, kita pakai. Nah, ini saya refresh dulu. Nah, ini ya hasilnya exported feb 2. Nah, ini ya hasilnya. Nah, jadi keuntungannya untuk kalian, kalau kalian menggunakan pemrograman ya, dalam hal ini Python ya, keuntungannya adalah kita cukup menulis satu program dan program ini dapat kita gunakan berulang-ulang untuk file yang berbeda ya. Jadi entah kalian punya, katakanlah kalian punya 10 atau 100 rekening koran, selama rekening koran itu adalah rekening koran Bank BNI, kalian bisa eksekusi kode yang ini berulang-ulang kali ya, secara otomatis, maka data rekening koran yang kalian punya akan diperbaiki secara otomatis karena kita sudah punya kodenya. Nah, itu keuntungannya ya. Jadi kita bisa mengotomatisasi pekerjaan kita dengan menggunakan algoritma atau dengan menggunakan programming. Nah, itulah kehebatannya dari program itu sendiri ya. Program dapat mengotomatisasi pekerjaan kita yang dulunya harus kita lakukan secara manual, kita bisa lakukan secara otomatis ya. Jadi bukan kita yang mengerjakan, tetapi komputer kita yang mengerjakan ya. Oke. Demikian untuk video ini. Bagaimana untuk cara memperbaiki data bank statement atau transaction inquiry ya, atau rekening koran khususnya Bank BNI. Sebenarnya bisa juga kalian terapkan untuk bank-bank yang lain ya. Tapi pastinya codingnya harus disesuaikan ya. Oke, demikian untuk video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, dan ini untuk full kodenya ya, bisa kalian perhatikan di sini kodenya. Dan untuk contoh file rekening korannya bisa kalian download melalui GitHub. Saya sertakan download linknya di deskripsi video. Oke, demikian untuk video ini, sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton.